Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Aidillah, NIM 1902913 akan membahas materi tentang kepemimpinan pendidikan. Pada materi kali ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama membahas tentang konsep dasar kepemimpinan pendidikan, dan yang kedua membahas tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah. Yang bagian pertama yaitu konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Pada konsep dasar kepemimpinan pendidikan ini, kita akan membahas tentang yang pertama mengenai definisi kepemimpinan pendidikan. Menurut Afandi tahun 2013 bahwa pemimpin itu diperlukan karena keperluan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang harus dipimpin. Disebut kepemimpinan karena kepemimpinan itu adalah sebuah tindakan dari pemimpin untuk mencapai tujuan dari institusi. Kesimpulannya yaitu bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan yang terutama dapat mempengaruhi sehingga dapat mengatur pergerakan dan pelaksanaan pendidikan hingga tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pada bagian kedua tentang fungsi kepemimpinan. Adapun fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa seorang pemimpin harus dapat mencapai suasana kerjasama dan persaudaraan yang baik, sehingga pekerjaan yang dijalani terasa mudah dan tidak terlalu membebani. Yang kedua, bahwa seorang pemimpin harus dapat mengatur perorganisasian dengan kelompok, sehingga tujuan dapat tercapai. Yang ketiga, bahwa seorang pemimpin harus mampu membuat prosedur kerja untuk kelompok dengan melihat lingkungan sekitar, sehingga dapat memilih prosedur yang lebih efisien dan efektif. Yang keempat, bahwa seorang pemimpin haruslah bersikap tanggung jawab dalam menangani kasus bersama kelompok dan juga harus adil dalam memimpin kelompok. Bagian berikutnya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan. Menurut Ngalim Purwanto pada tahun 2004, beliau menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi dari pemimpin. Di antaranya, yang pertama, pengetahuan dan keahlian. Pengetahuan dan keahlian yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan seorang pemimpin. Yang kedua, lembaga atau jenis pekerjaan tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Faktor yang ketiga yaitu sikap kepribadian pemimpin. Bahwa setiap orang menurut pandangan memiliki sikap, watak, dan perilaku yang berbeda. Maka pemimpin harus mampu menahan dan mengarahkan sikapnya sehingga sikap yang keluar adalah sikap untuk mencapai tujuan. Faktor yang keempat yaitu sikap-sikap kepribadian pengikut. Maksud di sini adalah bahwa sikap yang mempengaruhi tidak hanya memimpin, namun sikap pengikut atau anggota juga mempengaruhi kepemimpinan. Sebab sikap yang penting untuk kelompok adalah sikap yang mau bekerja sama. Baiklah, pada bagian kedua dari materi ini yaitu membahas tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah. Adapun pembagian dari gaya-gaya kepemimpinan kepala sekolah, di antaranya yang pertama yaitu tipe-tipe kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama tipe otoriter. Tipe otoriter ini lebih menekan pada seorang pemimpin
di mana seorang pemimpin dapat bersikap otoriter terhadap kelompoknya. Yang kedua, tipe laissez-faire. Tipe ini lebih menekankan pada anggota kelompok, karena pemimpin membiarkan para anggota bersikap semaunya, sehingga keberhasilan ini lebih terlihat dari anggota yang berdedikasi dengan serius dalam kelompok. Tipe yang ketiga yaitu tipe demokratis. Tipe demokratis ini memiliki pemimpin di tengah para anggota. Maksudnya dalam menjalankan tugas, seorang pemimpin saling bekerja sama dan mendengarkan pendapat dari anggota, sehingga keputusan ini dapat diambil secara bermusyawarah. Tipe yang keempat yaitu tipe pseudo-demokratis. Tipe ini dalam mengambil suatu keputusan dilakukan secara musyawarah. Namun, keputusan akhir tetap dipegang oleh pemimpin dengan mengendalikan situasi yang ada. Berikutnya, membahas syarat-syarat dari kepemimpinan pendidikan. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki dalam kepemimpinan pendidikan. Di antaranya, yang A, bersifat suka menolong. Yang B, rendah hati dan sederhana. Yang C, percaya kepada diri sendiri. Yang D, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang E, keahlian dalam jabatan. Dan yang F, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Pembahasan berikutnya yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan. Yang pertama, keterampilan dalam memimpin. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dalam memimpin. Keterampilan ini diartikan sebagai cara pemimpin dalam memimpin, yaitu dengan tahu bagaimana menyusun rencana awal dengan kelompok, bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, serta bagaimana cara mengorganisasikan kelompok dalam pekerjaan, mengambil keputusan bersama hingga bertanggung jawab atas kelompok. Keterampilan kedua yaitu keterampilan dalam hubungan insani. Pada hubungan insani ini yaitu interaksi seseorang dengan orang lain atau kelompok. Hubungan ini dibagi atas dua, yaitu hubungan formal yang terjadi karena pekerjaan atau hal resmi. Sedangkan hubungan pribadi itu bersifat sebaliknya. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan dalam proses kelompok. Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus menjadi penengah untuk anggota. Pemimpin yang baik mampu mengembangkan dan mengatur anggota sehingga keterampilan dan potensi anggota terlihat. Keterampilan yang keempat yaitu keterampilan dalam administrasi personil. Keterampilan ini dalam menjalankan kepemimpinannya, personil harus berjalan dengan baik, sehingga dalam administrasi ini dapat menemukan anggota yang sesuai dalam bekerja sesuai pedoman yang ada. Keterampilan kelima yaitu keterampilan dalam menilai. Kars menemukakan 3 skill yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Yaitu yang pertama human relation skill, yang kedua technical skill, yang ketiga conceptual skill. Selanjutnya membahas tentang kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan khusus sekolah, dan fasilitas pendidikan lainnya sedemikian rupa, sehingga guru-guru dan murid-murid memperoleh kepuasan dalam melaksanakan tugasnya.
Kepala sekolah ini haruslah memiliki 3 indikator yang dapat dilihat dan 3 hal yang harus dipahami oleh kepala sekolah. Indikator yang dimaksud adalah komitmennya terhadap visi sekolah dalam menjalankan tugasnya, menjadikan visi menjadi pedoman dalam mengambil tindakan dalam menjalankan tugasnya, dan terakhir, menjalankan tugas sesuai dengan pembelajaran dan kinerja guru dengan fokus. Sedangkan, 3 hal yang harus diketahui adalah mengapa pendidikan berkualitas diperlukan, bagaimana cara meningkatkan mutu pembelajaran, serta bagaimana cara mengelola sekolah secara efektif dan efisien. Baiklah, kesimpulan materi kali ini yaitu bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan yang utama sangat mempengaruhi, sehingga dapat mengatur pergerakan dan pelaksanaan pendidikan yang tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Baiklah, sekian pembahasan materi kali ini dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.